Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di video kali ini kita akan bahas token, tetapi disclaimer dulu, di sini saya tidak akan membahas spekulasi token, harga Bitcoin, harga Ethereum, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas secara teknis bagaimana cara membuat token di smart contract. Oke, kita akan implementasi token dari nol, kemudian di dalamnya ada balance per user, transfer token, event transfer, dan keterbatasan token manual. Langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Saya sudah sediakan materi ini di deskripsi ya, silahkan download. Oke, di sini saya sudah sediakan kontrak namanya manual token, tapi sebelumnya akan saya bahas pada lingkungan EVM atau Ethereum, token itu disebut ERC20. Nah, untuk token yang kita buat, kita akan membuat smart contract token dari nol. Jadi, sebenarnya itu sudah ada standarnya, yaitu menggunakan library seperti OpenZeppelin. Jadi, di smart contract yang akan kita buat nanti ini, itu belum mengcover function-function standar yang digunakan untuk membuat token. Jadi untuk kode ini itu tidak disarankan dipakai di production. Jadi ini hanya untuk pembelajaran saja karena masih banyak masalah security dan function-function yang lain yang harus disediakan. Dan nanti akan memakan waktu yang banyak. Tapi di sini saya sudah buat secara lebih simpel lagi untuk masalah fungsionalitas token yang ada di smart contract. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah buat kontrak namanya manual token. Kemudian di dalamnya ada variabel name, simbol, desimal, dan total supply. Nah, mungkin di sini yang jadi highlightnya adalah ada desimal ya. Kalau variabel yang lain ya normal ya, string, simbol, total supply, kemudian desimal. Desimal ini untuk apa? Nah, kita mengikuti standar Ethereum ya, atau ETH. Karena ETH ini satuannya adalah 1 dikali 10 pangkat 18 W. Ingat ya, untuk satuan yang ada di smart contract Solidity, itu satuannya adalah W paling terkecil. Nah, untuk Ethereum itu untuk 1 Ether 1 kali 10 pangkat 18 tadi ya. Oke. Kemudian di sini ada variabel mapping untuk menyimpan data balance atau saldo dari setiap user. Jadi di sini ada address dan di sini ada uin. Kemudian ada variabel namanya allowance. Nah, ini mapping juga tapi nested mapping ya. Jadi key pertama adalah address, kemudian value-nya adalah mapping lagi, kemudian di dalam mappingnya di address dan uin. Jadi variabel ini digunakan untuk mengizinkan orang lain untuk menggunakan token kita. Jadi di sini owner, kemudian spender, amount. Nah, ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan smart contract, kemudian smart contract-nya bisa mengakses token kita. Kemudian selanjutnya ada event transfer dengan parameter address from, address to, dan value. Kemudian ada approval, owner, spender, dan value. Nah, ini untuk menyimpan log history nanti ya ketika melakukan transfer dan approval. Oke, langsung masuk ke dalam konstruktornya. Di sini ada parameter initial supply. Jadi ketika pertama kali smart contract ini di-deploy, maka akan menambahkan variabel total supply ini sebanyak yang akan diinputkan. Dan ini tidak bisa diganti ya. Jadi hanya pertama kali initial supply-nya berapa, dan nggak bisa diganti. Nah, ini
sangat bagus untuk kasus-kasus token yang pada umumnya itu kita berikan batasan maksimal supply-nya ya, supaya tokennya ini nanti kalau masalah harga dan lain sebagainya ya, nah itu untuk menambah kepercayaan kepada user supaya ya smart contract-nya ini nggak bisa nambah ini tokennya lagi gitu. Jadi ada batasnya gitu. Oke, jadi langsung aja ya di sini kita akan masukkan balance of, kita min. Oke, balance dari deployer-nya, initial supply. Oke, di sini initial. Oke, nah jangan lupa ya, untuk satuannya kan W ini. Nah, kita harus kalikan dulu dengan di sini 10 dipangkat desimal. Kalau nggak misalnya kita mau masukkan di sini initial supply-nya 1 juta, nah yang masuk itu nggak 1 juta kan, karena satuannya W, nanti kalau dibaca Ether, nah nanti malah jadi 0,00 sekian. Jadi ini harus kita kalikan dengan desimal dulu. Oke, nah kemudian di sini assign balance ke message sender. Oke, jadi di sini sebenarnya lah kita gini dulu ya. In total supply, initial supply, nah baru di bawahnya itu kita assign. Kalau tadi kita langsung ya. Oke, kita ikutin aja di sini. Berarti tidak perlu tulis lagi, tinggal total supply. Oke. Oke, ini ada warning. Oh, existing ya, sudah ada ya di sini. Oh iya. Berarti hapus saja ini. Oke, kita sudah set total supply-nya sekian. Kemudian kita masukkan ke balance dari si deployer-nya ini ke total supply-nya ke sini ya, deployer-nya gitu. Oke, sudah konstruktornya beres. Kemudian kita lanjut buat fungsi transfer. Oke, kita buat fungsi transfer. Oke, kemudian parameternya address, to, dan uin. Oke, kemudian public, kemudian returns-nya adalah boolean, kemudian kita beri nama success. Oke, nah kemudian di sini kita buat require dulu. Pastikan bahwa balance dari sendernya itu cukup ya. Oke, di sini sudah ada, langsung aja. Terima kasih untuk AI ya. Balance of, oke, kita cek dulu balance of msg.sender. Oke, balance dari si pemanggil function ini harus lebih dari atau sama dengan value. Oke, kalau misalnya enggak, saldo tidak cukup. Oke, nah benar. Kemudian require lagi, cek, pastikan bahwa alamat yang akan kita kirim itu bukan alamat yang kosong atau tidak valid. Oke, sudah. Kemudian lanjut kita akan kurangi balance sender ya. Jadi langsung balance of msg.sender. Oke, dikurang langsung seperti ini. Kemudian tambah balance receiver, berarti to-nya ditambah. Oke, kemudian emit transfer. Oke, transfer itu hanya ada berapa ini? Oh, ada 3 parameter ya, from to value. From-nya berarti diisi msg.sender. Oke, kemudian to-nya pakai underscore.
seperti di parameter, kemudian value-nya pakai underscore juga. Oke. Kemudian kita return true ya. Nah, kita kembalikan nilai bahwa berhasil ditransfer gitu. Oke, sudah. Balance sender to valid. Oke, clear ya. Ya, jadi sebenarnya sesimpel ini, cuman bermain di matematika saja. Ketika transfer ya balance of si pemanggilnya ini dia dikurangin. Kemudian kalau yang dikirim itu ya ditambah aja. Sebenarnya sesimpel itu ya kalau kalian punya token-token seperti token layer 2, Arbitrum, Base, dan lain-lain. Ya konsepnya seperti ini, cuman ditambah dikurang gitu aja. Kemudian kita lanjut ya untuk fungsi approve. Oke, kita buat fungsi approve. Function approve. Oke, kemudian parameternya address, spender, kemudian value. Oke, di sini public, kemudian return sama boolean success. Oke, nah kemudian di sini langsung set allowance, nggak perlu ada require ya. Oke, nah langsung kita set allowance MSG sender, spender. Oke, thank you to AI. Allowance, kemudian MSG.sender. Oke, berarti si pemanggil fungsinya ini, oke, dimasukkan di mapping allowance. Ingat ya, allowance ini dia nested mapping. Jadi untuk mengaksesnya caranya seperti ini. Array, simbol array seperti ini ya. Kemudian tambahkan lagi simbol array seperti ini. Oke, jadi di sini message sender si pemanggil fungsinya, kemudian spender value. Oke. Kemudian emit approval. Oke, ya, basicnya seperti ini. Ini intinya fungsinya itu digunakan untuk memperbolehkan alamat tertentu untuk mengakses token ini, token MTK. Nah, diberikan akses untuk bisa melakukan transfer dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berikan bukan sebuah tipe data boolean ya, tapi kita buat di sini nilainya adalah integer atau uint. Nah, jadi di sini kita memberikan izin itu sebanyak berapa. Misalnya saya akan memanggil fungsi ini, kemudian saya akan berikan akses kepada address-nya Budi, misalnya ya. Nah, itu nanti kita berikan akses misalnya 10 ETH. Nah, jadi nanti cuma bisa mengakses 10 ETH saja, enggak semuanya. Kalau misalnya kita buat boolean, berarti nanti dia bisa melakukan transfer, kemudian dan aktivitas tokennya ini itu bisa sembarangan gitu. Makanya di sini best practice-nya kita berikan value aja. Kita berikan izin tertentu. Jadi konsepnya seperti itu ya untuk approve. Oke, kemudian kita lanjut fungsi yang terakhir. Di sini fungsi function apa namanya nih? Transfer from. Transfer from. Oke, di sini parameternya oke, sudah diberikan suggestion oleh AI ya. Langsung aja kita pakai from to value. Oke, jadi ini fungsinya dipakai untuk mengambil token orang lain yang sudah di-approve. Nah, gimana caranya? Ya, sebenarnya sesimpel kita buat require aja di sini logikanya. Require, ya, yang pertama pastikan balance-nya cukup dulu ya. Berarti balance of from itu lebih besar sama dengan value. Kalau kurang ya balance
tidak cukup. Oke, pertama kita cek dulu balance dari yang akan kita ambil tokennya atau akan kita lakukan aktivitas interaksi tokennya di smart contract ini. Pastikan cukup. Kemudian tambah lagi require. Di sini allowance. Nah, ini salah satu kunci ya untuk transfer from supaya aman. Kita cek allowance, kemudian from, kemudian msg.sender. Oke, ini juga pastikan bahwa value-nya juga cukup ya, izinnya. Misalnya cuma dikasih izin 10 Ether, ya pastikan ya cuma 10 aja gitu. Allowance tidak cukup. Oke, kemudian kita cek bahwa address to-nya valid. Oke, berarti to. Oke, seperti ini alamat tidak valid. Oke, nice. Nah, kemudian di sini kita ya sesimpel matematika aja ya. Kurangin saldo atau balance-nya dari from, kemudian tambah balance to. Ini kan transfer dari siapa ke siapa. Transfer dari A berarti ya A dikurangin, B ditambah sejumlah value atau parameternya ini. Ya, sebenarnya cuma seperti itu ya. Langsung aja di sini kurangi balance from. Oke, balance of, kemudian from kurang sama dengan value. Oke. Kemudian tambah balance of to value. Oke. Kemudian kurangi allowance. Nah, di sini kita kurangin ya untuk hak izinnya. Misalnya si A punya 20 token ETH, tetapi dia hanya mengizinkan untuk diakses 10 ETH. Nah, ketika dipanggil function ini, nah maka kan ditransfer tuh si token A-nya misalnya 5 ya, 5 token ETH. Oh, bukan ETH ya, sorry ya, MTK ya ini ya. Kita buat MTK kan. Nah, misalnya token 5 MTK. Itu nanti sisanya kan untuk keseluruhan tokennya tadi ada 20. Nah, nanti dia jadi 15. Tetapi yang diizinkan akan berkurang jadi 5. Karena dia awalnya hanya mengizinkan 10, ketika token yang diizinkan itu ditransfer 5, ya udah, token yang diizinkan itu hanya tinggal 5 nanti. Kecuali nanti approve lagi ya, approve di sini. Nah, itu nanti akan diupdate lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tinggal kita kurangin aja nih. Allowance from MSG sender, artinya dari si pemanggil kontrak ini. Kemudian from-nya adalah ya tadi yang mengizinkan. Gitu. Oke. Terus kita tinggal emit aja. Di sini transfer. Oke, transfer dan from, kemudian to, kemudian value. Oke. Return true ya, jangan lupa. Oke. Ya, jadi seperti ini sudah selesai ya. Secara fundamental kita sudah berhasil membuat token secara scratch dari nol. Tapi disclaimer lagi, jangan pakai di production, tapi ini hanya untuk pembelajaran. Nah, tapi kurang lebihnya secara keseluruhan ini sudah menggambarkan bagaimana token di blockchain smart contract itu bekerja ya. Nah, kalau mungkin sebelumnya kalian belum ada pandangan gimana sih cara kerja tokennya itu, sebenarnya kan simpel, hanya kita membuat variabel ditambah dikurang ditambah dikurang. Nah, jadi di balik token itu hanya ada matematika. Jadi bukan hal yang rumit, tapi sederhana seperti ini. Oke, udah berhasil ya. Kita langsung coba untuk compile. Oke, nggak ada error.
Kemudian kita deploy. Oke, langsung deploy. Nah, di sini initial supply-nya ya. Misalnya di sini kita buat 1 juta. Oke, deploy. Oke, berhasil. Oke, kita coba lihat di sini total supply-nya berapa. Oke, nah tadi kan 1 juta, tapi kok nolnya banyak. Nah, ingat sekali lagi ini satuannya W. Kemudian simbolnya apa? Oh, simbolnya tokennya MTK. Kemudian nama tokennya itu adalah manual token. Oke, desimal 18 ya. Oke, kemudian kita coba langsung cek dulu balance-nya dari si deployer-nya ini. Oke, trash harusnya ada 1 juta. Oke, kemudian ini harusnya masih kosong semua ya. Allowance, kalau ini kan fungsi eksekusi ya, kalau ini kan uh, variabel dari si mapping. Oke, ini harusnya juga masih kosong, tapi kita coba ganti dulu di akun yang berbeda. Kita coba cek balance-nya berapa. 0 ya. Oke, sekarang kita coba lakukan langsung transfer ya. Kita balik lagi ke sini yang sudah ada saldo MTK. Kita transfer ke oke, transfer ke ini tadi alamat yang B2 dengan value, ini value-nya di, nah ini value-nya juga perlu diperhatikan ya. Ingat, ini satuannya W, jadi kita harus pakai pangkat 18 ya, 10 kali pangkat 18. Misalnya saya ingin transfer 1 MTK, berarti ini 1, nah kemudian nolnya 18. Oke, coba transfer. Oke, coba kita lihat balance dari ini yang tadi punya berapa, 1 juta ya. Nah, sudah berubah di sini, dikurangin 1 token. Nah, harusnya untuk alamat yang ini CB2 itu sudah punya 1 MTK, tapi dengan satuan W ya, jadi 1000 gitu. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba kalau transfer from. Oke, saya kembali lagi ke sini yang punya banyak tokennya ya. Oke, sini saya akan transfer from dengan alamat yang B2 tadi. Transfer from. Oke. From ini B2 ke beda lagi ya, BAB. Nah, oke. Kita kirim ke BAB. Kemudian ini juga saya akan copy 1 MTK. Coba klik. Apa yang terjadi? Harusnya error dong. Nah, error kan? Allowance tidak cukup. Nah, tidak diizinkan ya. Berarti. Nah, kita harus ini dulu. Approve dulu. Approve-nya ya lewat ini. Misalnya kita mau mengizinkan si C4. Nah, kita ingin mengizinkan C4 itu untuk melakukan transfer. Oke, berarti dari B2 kita copy dulu C4-nya ya. Kita ke B2. Kemudian di sini kita allowance dulu. Sorry, bukan yang ini ya. Approve maksud saya. Oke, approve. Oke, kita approve supaya C4 ini bisa mengakses dengan nilai sini. Saya coba ganti dulu menjadi 0,5 ya. Berarti ini saya ubah jadi 10-nya jadi 5. Oke. Oke. Nah, sudah diizinkan. Kita coba
cek di sini sekarang untuk allowance-nya. Oke, kemudian ini C4 itu yang diizinkan ya, berarti ini. Kemudian mana ini? CB2 yang di sini. Recall. Oke, ini masih 0. Coba kalau saya balik. Kemudian ini saya copy. Nah, ternyata kebalik ya saya. Tadi, oke. Ya, seperti itu. Kita coba ya. Ini berarti intinya CB2 yang sekarang ini dia mengizinkan si C4 untuk mengakses tokennya. Oke, sekarang kita coba lagi ke sini. C4. Oke, nah C4 kita akan C4 saya akan transfer from CB2 itu ke alamat wallet yang lain. Kalau to ini kan bebas ya. Kalau from itu harus mengizinkan dulu. Coba ya, 1 token MTK. Oke, masih error. Kenapa? Masih ingat tadi kita mengizinkan berapa? Kita mengizinkan 0,5 tapi di sini 1. Nah, kita ganti di sini. Nah, kan baru bisa. Jadi si B2 ini tokennya berkurang 0,5. Tuh kita coba ya, cek ya di sini ya. Balance off. Nah, jadi 0,5 kan. Kita coba panggil lagi, transfer lagi 0,5, bisa nggak? Tidak bisa, allowance tidak cukup. Berarti si B2 ini itu harus melakukan allowance lagi atau approve lagi. Karena allowance-nya itu sudah dikurangin, jatah izinnya itu sudah dikurangin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara kerja token, konsep dasarnya itu sebenarnya ya matematika aja tambah kurang dan diberikan security proteksi menggunakan require. Nah, kalau require-nya tidak memenuhi kondisi ya udah dia tidak dijalankan. Sebenarnya kan sangat simpel sekali ya cara kerjanya. Tapi ingat, ini tidak disarankan untuk production dan disarankan untuk menggunakan Open Zeppelin. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan Open Zeppelin. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga kalian nggak pusing ya penjelasannya. Thank you, see you next video.